Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. First of all, let's pray and praise to our God Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Second of all, don't forget to send salawat and salam to our Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. In this occasion, I will tell you a hadith from Kitab Riyadhus Shalihin by Imam An-Nawawi, hadith number 340. Wa an Abi Isa al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah Ta'ala harrama alaikum uquqal ammahat wa man awwahat wa wa'dal banat wa karihalakum qil wa kathrata su'al wa idha'atal mal. Muttafaq alaih. Abu Isa al-Mughirah bin Syu'bah, may Allah be pleased with him, reported, the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Allah has forbidden you disobedience to your mother, to withhold what you should give or demand what you don't deserve, and to bury your daughters alive, and Allah dislikes idle talk, to ask too many questions for things which will be of no benefit to one, and to waste your wealth. Dari Abu Isa al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian berbuat durhaka kepada ibu-ibu kalian, man awahat atau menolak kewajiban dan menuntun sesuatu yang bukan hak pribadinya, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Sungguh Allah membenci kalian membicarakan segala yang didengar tanpa diketahui kebenarannya, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Muttafaq alaih. Kandungan hadis yang pertama, diharamkannya berbuat durhaka kepada ibu juga kepada bapak. Disebutkannya ibu secara khusus dalam hadis ini karena kelemahannya dan keadaan mereka yang membutuhkan bantuan. Juga karena berbuat baik kepada ibu lebih diutamakan daripada berbuat baik kepada bapak. Yang kedua, diharamkannya menghalang-halangi hak orang lain. Yang ketiga, diharamkannya mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Yang keempat, diharamkannya perdebatan dan pertengkaran serta tanya jawab yang tidak mendatangkan manfaat atau ia tidak mendatangkan kebaikan atau ia tidak mencegah mudarat. Dan yang terakhir, larangan untuk berbuat mubazir atau pemborosan harta benda dan anjuran untuk tidak menyia-nyiakan harta. Relevansi hadis. Dari hadis ini setidaknya ada 4 poin utama yang bisa kita terapkan sebagai siswa sekolah Islam Atirabone. Mulai dari yang pertama, yaitu tentang bagaimana kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Kita tidak boleh durhaka dengan cara kita tidak boleh untuk membentak ataupun tidak mendengarkan perkataannya. Kita harus berbakti kepada orang tua kita. Lantas bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita jika kita berada di asrama? Caranya yaitu dengan senantiasa mendoakan orang tua kita, dan juga kita harus tetap bersungguh-sungguh untuk belajar di sini karena itu adalah bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita di sini. Selanjutnya, poin yang kedua adalah dengan tidak mengambil hak orang lain. Contohnya dengan tidak mencuri, ataupun contoh kecilnya adalah dengan tidak mengambil antrian, tidak menyela antrian karena mengambil hak orang lain tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah dengan mencegah atau tidak melakukan pembicaraan yang tidak mendatangkan kebaikan atau ia tidak mencegah mudarat. Karena di sini kita diperingatkan untuk menjaga lisan kita. Kita tidak boleh berbohong, kita harus selalu berkata jujur, kita tidak boleh bergibah karena kita juga tidak boleh untuk berkata kasar karena hal-hal seperti inilah yang akan memberikan efek negatif, dampak negatif kepada kita, dan tidak hanya kepada kita tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Dan poin yang terakhir adalah dari hadis ini adalah yaitu tidak menyia-nyiakan harta, tidak boros, tidak melakukan tindakan konsumtif di asrama, misalnya dengan berlebihan berbelanja di koperasi atau berlebihan saat kurir.
Nah, itulah tadi 4 poin yang bisa kita ambil hikmahnya dari hadis ini dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah insight dari buku, yang dimana buku yang saya baca berjudul The Very Good Life yang ditulis oleh J.K. Rowling, yang dimana buku ini merupakan adaptasi dari pidato yang disampaikan oleh J.K. Rowling di Harvard pada tahun 2008, yang dimana dari buku ini saya belajar mengenai spesialnya kegagalan, pentingnya kegagalan itu. Karena dari setiap kegagalan kita bisa untuk mengintrospeksi diri kita bisa belajar untuk mengupgrade diri kita, mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan dalam buku ini juga mengatakan bahwa pengalaman hidup dan pembelajaran hidup yang kita dapatkan dari kegagalan itu berbeda dengan pembelajaran hidup yang didapatkan kita ketika kita menang. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, kita akan lebih banyak menarik pembelajaran hidup dari situ daripada ketika kita mengalami kemenangan. Maka dari itu janganlah bersedih hati ketika kita mengalami kegagalan, karena itu sesungguhnya adalah pelajaran hidup yang sangat bermakna bagi kita untuk bisa kita jadikan sebagai refleksi diri untuk menjadi diri kita yang lebih baik lagi. I think that's all from me. Thank you for your really nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.